Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Rahma dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai komunikasi antar pribadi. Bab pertama, pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi memiliki beberapa definisi yaitu 1. Proses penyampaian atau saling tukar informasi antara komunikator dan komunikan dengan membentuk suatu hubungan. 2. Pesan atau informasi yang disampaikan berupa simbol atau lambang tanda-tanda verbal dengan kata-kata atau bahasa langsung atau dengan media. Ketiga, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep, pikiran, perasaan, nilai-nilai, dan lain-lain. Bagian B, proses komunikasi. Menurut Stephen, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan inilah yang menyebabkan adanya komunikasi. Pesan itu disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Pesan dikodekan, diubah ke dalam bentuk simbolik dan diteruskan melalui sejumlah medium saluran ke penerima yang menerjemahkan ulang atau decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Halnya adalah pentransferan makna dari satu ke orang lain. Bagian C, arah komunikasi. Stephen 2006 mengatakan yang pertama adalah vertikal ke bawah, yaitu komunikasi dari atasan komunitas atau organisasi kepada bawahannya. Contohnya, ketika seorang manajer memberikan perintah kepada bawahannya, komunikasi ini tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi bisa juga lewat cara non-lisan, contohnya adalah surat. Yang kedua, vertikal ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan komunikasi atau organisasi kepada atasannya. Ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan ke sasaran. Yang ketiga, horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja sama di antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama. Komunikasi satu dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Kedua, ada beberapa jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dalam hal jenis komunikasi ini, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan lainnya dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara nyata. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antar individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Yang keempat, ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok organisasi dengan halayak banyak atau massa. Komunikasi ini dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, misalnya dalam pidato. Tetapi komunikasi ini lebih banyak dikenal adalah dengan menggunakan media massa.
3. Komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi lisan. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan ialah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkannya. Adapun kerugiannya yaitu dari komunikasi lisan yang muncul adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim, faksimile, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Umumnya, baik pengirim maupun penerima memiliki catatan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, menurut Mas Hudi terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah 1. Vokabulari atau bendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Yang kedua, racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat. Yang ketiga, intonasi suara. Aspek ini mempengaruhi arti pesan secara dramatis sehingga pesan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat, humor. Aspek ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok pembicaraan sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang keenam, timing atau waktu yang tepat. Dalam komunikasi menjadi berarti bila seseorang bersedia berkomunikasi. Artinya ia dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan sesuatu yang disampaikan. Yang bagian D, komunikasi verbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita secara verbal menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga memberikan pesan nonverbal. Mas Hudi menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound atau suara, dan gerak isyarat. Bagian E, salah pengertian. Usaha manusia untuk berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata apapun pesan-pesan yang terbang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Bab 4. Jenis-jenis hubungan antar pribadi. Liliweri 1997 menyatakan secara rinci bahwa terdapat 6 jenis atau tahap hubungan antar pribadi, yaitu A. Tahap perkenalan. Pada tahap ini hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Burger 1974 dalam Liliweri 1997 membagi hubungan pada tahap perkenalan atas 3 kategori yang disebut tahap positif, yaitu tahap yang mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa, seluruh situasi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Ada juga tahap aktif, yaitu tahap mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Dan yang terakhir ada tahap interaktif, yaitu tahap memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi melalui perilaku komunikan.
Bagian B, ada tahap persahabatan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak komunikan dan komunikator harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Gill dan Henderson mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, membagi pengalaman agar dua pihak merasa sama-sama puas atau sukses. Kedua, menunjukkan dukungan emosional. Tiga, sukarela membantu kalau diperlukan pihak lain. Yang keempat, berusaha membuat pihak lain menjadi senang. C. Tahap keakraban atau keintiman. Sillier dan Scott mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang tinggi. Keakraban atau keintiman antar pribadi terjadi dua pribadi memiliki banyak kesamaan sehingga membuat hubungan mereka menjadi satu. Kelly telah membagi beberapa cinta, yaitu cinta karena nafsu, cinta pragmatis, dan cinta altruistik. Lee 1973 dalam Liliwery 1997 juga menyebutkan 3 jenis cinta, yakni cinta romantik atau eros, cinta asal cinta atau ludus, dan cinta persahabatan atau storge. Bagian D, tahap hubungan suami istri. Kalau hubungan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda melewati batas hubungan berkategori intim dan akrab, maka pasangan lelaki dan perempuan tersebut bisa meningkatkan hubungan menjadi suami istri. Menurut Liliwery, hubungan suami istri dimulai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi, misalnya hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk keturunan. E. Tahap hubungan orang tua dan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara dua orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak merupakan hasil perkawinan buah cinta yang mendalam dari sepasang suami istri. Anak-anak adalah wujud dari kesatuan mereka. Perasaan yang tumbuh pada hubungan orang tua dengan anak-anak adalah perasaan yang mendalam pada prinsip rasa kita daripada mereka. Yang terakhir adalah tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Hubungan ini ditandai oleh perasaan kita antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Kedekatan intra-anggota keluarga akan membawa dampak bagi keluarga lain. Bab 5. Pembukaan diri. A. Self-disclosure atau pembukaan diri. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri menurut Johnson adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. B. Jendela Johari. Joy Luck dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak diketahui namun diketahui oleh orang lain, disebut dengan daerah buta. Serambi ketiga yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Yang terakhir adalah serambi
Keempat, berisi hal-hal yang kita ketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. C. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut praktiknya, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Bagian D. Mempercayai dan dipercayai. Praktiknya mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Bab 6. Hambatan komunikasi efektif. Fauzan menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu 1. Konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kedua, menutup diri terhadap info baru. Ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Keempat, pengamatan yang berbeda. Kelima, perbedaan persepsi. Keenam, pengaruh emosi. Dan terakhir adalah salah informasi. Sementara Stephen secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu 1. Penyaringan. Penyaringan mengacu ke pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua, persepsi selektif. Penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Ketiga, informasi berlebih. Setiap orang memiliki kapasitas terbatas untuk mengolah data. Mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, atau melupakan informasi. Keempat, emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikannya. Pesan serupa yang Anda terima ketika marah atau kesal sering diinterpretasikan secara berbeda dibandingkan ketika Anda senang. Bagian 5. Bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya merupakan 3 dari variabel-variabel yang begitu mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang dia berikan ke kata-kata itu. Keenam, kegelisahan komunikasi. Hambatan besar lainnya terhadap komunikasi efektif adalah bahwa beberapa orang diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kegelisahan atau komunikasi atau kecemasan yang melemahkan. Bab 7. Konflik dalam hubungan antar pribadi. A. Konflik dan nilai positifnya. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Menurut praktiknya 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Menurut Johnson, beberapa contoh manfaat positif dari konflik adalah: pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan.
Yang keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Yang ketujuh, konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. Yang kedelapan, konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. B. Strategi dalam mengatasi konflik. Johnson mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Pertama, gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama cukup penting. Yang terakhir adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai komunikasi antar pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.